إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. Hendaklah engkau mengikuti apa yang aku katakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menyelamatkan Nabi Ibrahim, tapi dia tetap istiqomah, tapi dia tetap berdakwah, menunjukkan betapa tingginya adab Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia menjadi lisana sidq. Allahu Akbar. إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. Hendaklah engkau mengikuti apa yang aku katakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menyelamatkan Nabi Ibrahim, tapi dia tetap istiqomah, tapi dia tetap berdakwah, menunjukkan betapa tingginya adab Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia menjadi lisana sidq. Allahu Akbar. إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد.
hendaklah engkau mengikuti apa yang aku katakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menyelamatkan Nabi Ibrahim, tapi dia tetap istiqomah, tapi dia tetap berdakwah, menunjukkan betapa tingginya adab Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia menjadi lisan sidq. Allahu Akbar. Masya Allah, udah lama aja nih. Oh. Wah, alhamdulillah. Kang, Yuk, mana mukanya kok hilang? nggak Munculin bisa, tuh. nggak Hah? bisa, unable to start video. Mosok. Iya, Lah, pakai handphone, pakai laptop itu. pakai laptop, Masa sih ini normal sih? serius. So you cannot start your video because the host has stopped it. Oh gitu, saya jadi host deh. Nih, tukeran ya gitu ya. Tuh, udah pindahin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ganteng ya. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih Ustaz Salim mau masuk, Insya Allah. Kayaknya langsung kita mulai aja kali ya, Boleh. sambil Siap. menunggu beliau masuk. Masya Allah, teman-teman udah 366 yang join. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Roni Helmi, insya Allah akan meliding acara pada kesempatan malam hari ini yang luar biasa, Masya Allah. Pastinya fantastis ya, amazing. Karena ada Kang Dewa disandingkan dengan Ustaz Salim. Itu dua magnet yang berbeda. Gitu ya. Yang satu magnetnya ke entrepreneur, yang satu magnetnya ke sejarah. Nah, tapi pastinya ketika kita kawinkan kedua hal ini, ternyata ini menjadi sebuah kekuatan. Kenapa? Karena kita bisa berbisnis, Kang Dewa bisa berbisnis karena mengikuti pendahulunya, sejarahnya ada. Kemudian sejarah juga akan menjadi tentunya jadi hal yang penting buat kehidupan kita. Kita akan melihat dari sejarah. Kalau kita nggak belajar sejarah, kita akan bisa tergilas dengan kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Tentunya hal ini menarik buat kita semua teman-teman. Namun untuk itu izinkan saya juga lagi mencari panelis yang utama, yaitu Ustaz Salim Abdullah, karena saat ini saya sedang diamanahkan jadi host oleh Kang Dewa, yang seharusnya Kang Dewa nyari nih. Mana ini? Udah ada tuh. Udah, yang mana Kang? Udah di bagian attend-nya, di bagian partisipan, bagian attend, ya. Pindahin. Iya, ini aku lagi pindahin. Hurufnya S bukan? Nah, maaf ya. Siap. S. Maaf Ustaz. Aduh, ini mohon maaf udah lama nih nggak jadi host begini. Ada tuh Ustaz Salim Afila US. Oh, US ya. Oke. US. Adanya Umi Salma. Ketik aja di bagian attend UST keluar tuh langsung. Oke. UST. Oh iya benar. Oke, kita jadikan apa nih? Panelis. Promote to panelis. Nah itu. Siap. Cakep. Masya Allah. Untuk itu, Roni pengen menyapa dulu buat teman-teman yang udah hadir di sini. Dan 400 orang ya, Masya Allah, 400 orang. Kenapa? Udah 400 orang. Ya, alhamdulillah udah 400 orang. Yang tadi Roni lihat udah ada yang dari Aceh, yang dari Rangkas Bitung, Cirebon,
Bangkinang, Pekanbaru, Masya Allah Pasuruan, Ahlan Wasalan, Cirebon, Malang, Garut, Bekasi, Sidoarjo, Madiun. Waduh, kayaknya nih Insya Allah yang hadir teman-teman dari seluruh Indonesia nih, Insya Allah. Amin, 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 amin. Baik teman-teman, pasti teman-teman yang menghadiri acara ini kepengen lebih banyak mengenal sebenarnya materi apa sih ini malam. Kayaknya bikin kita penasaran banget gitu ya. Ya kan, menapaki kisah manusia yang paling mesra dengan Tuhannya. Ini nggak kaleng-kaleng. Bahasa sastranya tinggi, tentunya pasti bukan hanya bahasa sastranya, tapi esensialnya juga luar biasa. Oh, iya, bisa. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Salim. Sopon deso. Bukan aku Ustaz Salim, aku orang deso. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, tentunya untuk memeriahkan acara kita pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini, yang mungkin teman-teman akan mendapatkan banyak sekali hal yang esensial, yang juga kita akan sedikit nanti mengulik dari Kang Dewa perihal materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu menapaki kisah manusia yang paling mesra dengan Tuhannya, yang dimana adalah kisah Ibrahim Series yang akan launching untuk kelas online besok insya Allah bersama Ustaz Salim Afila. Nah untuk itu Roni perkenalkan Ustaz Salim untuk hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Salim. Tadi udah masuk keluar lagi kan sinyalnya atau jaringannya atau apa? Sepertinya nah, beliau oke, aku cek lagi USD. Oke. Tapi di attend ada di attendis. Ada, udah aku masukin. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan banyak keberkahan, tentunya mendapatkan ilmu, menambah kekuatan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, alamin. Untuk itu, Roni pengen ngajak teman-teman semua, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentunya kita juga berharap dari kesempatan malam hari ini bersama Kang Dewa dan Ustaz Salim Afila yang juga digawangi oleh Jejak Imani terkait materi menapaki kisah manusia yang paling mesra dengan Tuhannya, insya Allah bisa kita sama-sama nikmati, bisa sama-sama kita gali, bisa sama-sama kita renungi sehingga bisa menjadi muhasabah buat kita insya Allah. Masya Allah, Temanggung Jatang hadir. Ahlan wassalam. Masya Allah. Oke, kita sambil menunggu Ustaz Salim. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau akan bergabung bersama kita. Insya Allah. By the way, kita ngobrol dulu sama Kang Dewa kali ya, sambil menunggu Ustaz Salim. Ayo. Ini sekarang saya malah gak bisa munculin video, bener kayaknya settingan ininya nih. Nah. Barusan matiin video malah jadi gak bisa munculin lagi. Oke, berarti aku jadiin Kang Dewa ini ya. Kita gantian. Host ada gak sih co-host? Coba, co-host ada gak? Nggak ada, adanya host tok. Oh, host tok ya, aduh. Ya, aku rubah. Enggak. Waduh, ini bolak-balik tekok gitu. Nah, ini dia. Gimana Kang, ngobrol apa nih kita nih? Masya Allah ya. Ya, sebentar Kang. Ini Kang lihat Ustaz Salim udah masuk untuk Kang. Gantian. Ya nih, Ana udah undang beliau nih. Will be rejoining. Nah, mantap. Kita tunggu. Baik Kang. Kang Dewa, posisi sekarang di Bandung apa di mana nih? Bandung dong. Masya Allah. Oke Kang. Kita ngobrol sebentar nih Kang. Ya. Sebenarnya yang mau kita obrolin apa sih malam ini Kang? Oh ini, makanya perjalanan. Kasih kisi dong. Ya pastinya juga kalau bicara tentang salah seorang Rasul, salah seorang Nabi yang juga menjadi panutan bapaknya gitu ya. Nabi Ibrahim ini luar biasa ya, kisahnya dari mulai pribadinya, istrinya, kisah anaknya itu semua jadi kisah gitu ya. Masya Allah. Buat kita, buat para pengusaha pun gitu, itu ngambil pelajaran. Jadi kalau misalkan saya boleh cerita ke teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang beberapa yang udah baca buku saya yang Melawan Kemustahilan. Itu saya
salah satu inspirasi saya pada saat itu waktu bangkrut 8 miliar itu kan, waktu terpuruk itu adalah perjalanannya salah satu istrinya Nabi Ibrahim ya, Siti Hajar gitu, Safa Marwah kan. Nah itu bayangkan dari salah satu fenomena Safa Marwah aja itu bisa jadi hikmah gitu. Nah belum lagi kalau udah bicara Nabi Ibrahim, dari mulai anaknya, kisahnya, apanya semua itu banyak banget tuh. Nah ini mungkin nanti kita coba gali-gali ke Ustaz Salim, bagaimana apa pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya, apa ibrohnya gitu, dan bagaimana itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Pastinya sederhana, supaya apa ya, namanya iman kan naik dan turunnya, kita manusia gitu ya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini bisa menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita agar terus dalam kondisi puncak gitu, enggak mulu gitu. Iya. Jangan dimanfaatkan hadis yang namanya Yazid wa Yanqus ya, iman naik turun gitu ya. Gue lagi turun nih gitu ya. Sebenarnya emang lo aja malas gitu ya. Emang dibuat-buat turun ya, padahal nggak turun gitu ya. Sebenarnya kalau mau naik sih bisa aja, kalau mau bangkit sih bisa aja. Cuma masalahnya nafsu kita ternyata lebih dominan daripada keinginan kita untuk menjadi lebih baik. Begitu kali Kang ya? Ya. Baik, Masya Allah. Ini dari chat katanya ada guru kita nih, Ustadz Umar Mita, betul? Abu Basam. Wih, Masya Allah. Kamu nyimak juga beliau. Oh, beda. Ini Ustadz Salim udah masuk di bagian panelis nih. Apakah harus kita jadikan host? Sepertinya gitu deh. Sepertinya gitu. Harus jadikan host kayaknya. Kita lihat ya. Kita jadikan host. Kita lempar ke beliau. Tapi kita nggak boleh matikan video dan nggak boleh matikan. Ya. Oke, siap. Video dan audio jangan dimatikan. Host sudah dilempar saat Ustadz yang jadi host. Ya, Ustadz Salim. Jadi inspirasi Kang Dewa merilis buku Mustahil apa tadi? Melawan kemustahilan. Nah, melawan kemustahilan itu apa, Kang? Tadi sih pada dasarnya kalau kita kan manusia ya tadi pasti diuji hidup pasti diuji. Apalagi kalau kita ngaku diri beriman akan pasti diuji gitu kan. Nah, keyakinannya adalah bahwa di setiap ujian itu akan ada pembelajaran, ada naik kelas gitu ya. Nah, saya di situ merasa bahwa kondisi waktu itu bangkrut, kondisi sakit, vonis sampai kata kesehatan mah dokter 80% lewat gitu ya. Kan serbanya kalau dipikir pakai logika akal manusia kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita punya keimanan kan nggak ada yang nggak mungkin di mata Allah gitu ya. Ada punya kun fayakunnya Allah kan. Nah, itulah akhirnya saya tulis buku Melawan Kemustahilan, dalam arti bahwa kita dalam kondisi terpuruk boleh kehilangan kepercayaan, boleh kehilangan harta, kekayaan, tapi gak boleh satu yang hilang, apa itu gak boleh kehilangan iman gitu. Nah, itu sih inti dari Melawan Kemustahilan. Iya. Masya Allah, Kang. Sebenarnya apa sih amalan Kang Dewa bisa stick gitu ya, still on dakwah atau on Islam gitu ya, on track lah gitu ya, on tauhid gitu ya. Nah, kemudian di saat yang bersamaan Kang Dewa juga bahkan bisa memberikan toladan kepada teman-teman. Ternyata Islam itu keren loh gitu ya. Artinya gue Islam gue nggak kere gitu. Gue Islam gue nggak ngemis kan gitu. Nah, gimana Kang? Ya, jadi kalau bicara masalah pertama adalah posisi kita sebagai seorang pengusaha ya, kalau saya ngeliatnya itu, nah bahwa Allah ngasih banyak kelebihan gitu kan dari segi saya dalam mengelola usaha, yang meyakini bahwa hidup ini bukan tentang bisnis saja gitu. Maka saya katakan juga bisnis hanya sekedar wasilah, tujuannya adalah lillah gitu. Nah, maka kewajiban utama sebagai hamba Allah, sebagai makhluk untuk ibadah, untuk jadi khalifah gitu ya, untuk berdakwah tetap harus ada. Nah, maka dalam setiap sesi apapun itu sebisa mungkin saya tetap menjalankan fungsi utamanya gitu. Tapi pastinya ibadah gitu ya, menjadi khalifah minimal gitu ya, untuk jadi leader di keluarga sendiri, di perusahaan gitu kan. Dan yang pastinya adalah berdakwah. Makanya dalam kondisi kayak begini pun saya tetap sharing tuh. Mungkin teman-teman kalau yang sering mantau di Instagram dimanapun, tulisan-tulisan saya juga banyak tentang inspirasi kehidupan dan ngajak teman-teman untuk makin dekat sama Allah gitu ya, makin dekat dengan Islam gitu. Karena ya itu utamanya, esensinya gitu. Jangan sampai kita malah fokus bisnis yang itu ibarat cuma nggak ada kewajiban ya bisnis, tapi yang wajibnya sendiri malah ditinggalkan ya. Dakwah adalah kewajiban. Dan sebaik-baiknya perkataan adalah dakwah kan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa min sholihin qala innani minal muslimin. Jadi ya yuk kita lakukan gitu. Maka itu pula yang menjadi prinsip saya dalam
kehidupan sehari-hari gitu, Mas. Masya Allah, dahsyat Kang. Mudah-mudahan istiqomah ya Kang. By the way, ini Ustaz Salim udah masuk nih Kang. Coba itu yang namanya Fredo atau Ustaz Salim. Itu dua-duanya di akun yang masuk ke panelis juga. Oke, Yang, ini saya coba undang juga. Kita tes mana yang masuk duluan. Tapi anyway teman-teman, bahwa ternyata prosesnya adalah, kata kuncinya adalah proses. Prosesnya harus dilalui. Banyak di antara kita kebanyakan tidak mau melalui prosesnya. Maunya adalah hasil. Dan baru-baru ini aku ketemu ngobrol dengan beberapa teman-teman gitu ya. Ternyata ada yang nggak mau melalui prosesnya gitu. Maunya nggak sabar gitu dalam menjalankan prosesnya. Nah ini mahal teman-teman. Jadi mungkin Kang Dewa kita ngeliat saat ini alhamdulillah kondisinya bagus ya. Mungkin video gitu. Settle gitu ya. Tapi dibalik itu semua jauh sebelumnya Kang Dewa ini Masya Allah gitu melalui banyak sekali ujian yang kita nggak sadar. Nah ini yang kita juga nggak tahu. Nah, by the way sesuatu mudah tapi videonya belum ada nih. Iya, ini kayaknya harus kita jadikan host. Iya, belum bisa, videonya belum bisa nyalain dari sini. Kita todong saat bentar. Jadi host, ayo monggo Saat, nyalain. Saat, silakan Saat, munculkan videonya Saat. Oh, siap. Gitu dong. Dari tadi. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Siap. Masya Allah. Assalamualaikum Saat, apa kabar Saat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Roni. Siap ya Yang Dewa. Rindu rasanya. Masya Allah. Udah lama gak ketemu Ustaz Salim nih. Tiba-tiba berubah jadi hijau. ini tadi dikasih orang. Jadi acara di Glek tadi terus ada Pak Maskas namanya ngasih batik. Terus disuruh pakai, terus saya pakai. Masya Allah. Jarang banget saya mau pakai batik kontemporer, ya, hampir nggak pernah. Biasanya batik klasik aja tuh. Iya, betul. Ya, siap. That's why kenapa saya notes banget batiknya. Tumben nih hijau gitu ya. Nggak pernah, biasanya warnanya gini-gini aja. Makanya. Baik, Sat. Alhamdulillah kita udah buka nih tadi acaranya. Dan kita juga udah sedikit tadi ngobrol sama Kang Dewa perihal dengan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Kita ngobrol menapaki kisah manusia paling mesra dengan Tuhannya, yang mana Kang Dewa sendiri juga punya kisah inspirasi yang nantinya kita akan gali. Namun untuk itu Ustaz, mohon izin Ustaz, tetesin dong ilmu-ilmunya Ustaz tentang menapaki kisah manusia paling mesra dengan Tuhannya. Kayaknya ini bikin kita nih iri banget, kayaknya apa ya kita sama ini belum mesra sama Tuhan kita gitu ya. Oh ternyata Nabi Ibrahim, Nabi kita nih Masya Allah luar biasa. Gimana ya untuk mencapai titik itu? Tolong dong Ustaz, sharing buat kita semua nih. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jadi salah satu surat dalam Al-Quran, surat pendek yang kemungkinan besar hampir sebagian dari kita itu sudah hafal sejak kecil, itu surah At-Tin ya. Kita membaca biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi zaitun, demi gunung-gunung Tursina di Sinai, dan demi negeri yang aman ini yakni kota Makkah. Nah, para mufasir mengatakan tin adalah nama buah yang tumbuh pada asalnya di satu tempat di antara Suriah Utara dengan Turki. Dan disitulah Nabi Nuh alaihissalam mendaratkan kapalnya, lalu ketika beliau turun, beliau membangun masjid untuk beribadah kepada Allah, maka nama masjid itu dinamakan sama dengan buah-buahan yang ada di situ, yaitu Masjid Tin. Nah, orang Indonesia ketika bikin Taman Mini Indonesia Indah karena penggagasnya Ibu Tin Soeharto, terus ikut-ikutan bikin nama Masjid At-Tin gitu ya di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi Masjid Tin itu aslinya adalah masjidnya Nuh alaihissalam ketika mendarat di daerah di antara Suriah Utara dengan negeri yang hari ini kita sebut sebagai Turki. Kemudian zaitun.
zaitun wa zaitun demi zaitun. Zaitun itu tumbuh terbaiknya hanya di Baitul Maqdis, di sekitar tanah suci Masjidil Aqsa dan lingkar-lingkar keluar yang kemudian tidak terlalu luas. Disitulah tumbuh terbaik. Dan sebagian ulama, misalnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya itu mengatakan disebutlah syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon tin itu tidak boleh bersifat timur, tidak boleh bersifat barat, karena dia kalau mau tumbuh optimal, berbuah maksimal, maka dia tidak boleh kena bayangan di pagi maupun petang. Jadi seharian dari pagi sampai petang harus kena sinar matahari terus. Dia nggak boleh berada di sebelah timur bangunan ataupun di sebelah barat bangunan yang menjadikan dia di pagi atau petang tertutup dari sinar matahari. Nah, zaitun ini adalah lambang dakwahnya Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa alaihissalam ini kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel waktu itu di Baitul Maqdis. Kemudian Turi Sinin atau gunung-gunung Tursina di Sinai itu adalah tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Karena Musa ya membawa Bani Israel hijrah dari Mesir, dari kejaran Fir'aun, diselamatkan Allah, kemudian mereka menghuni gurun Sinai, dan di gunung Tursina itulah Musa alaihissalam ya berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Baladul Amin adalah kota Makkah tempat Rasulullah Muhammad SAW itu diutus. Nah, pertanyaannya dari 5 Rasul Ulul Azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nuh ada tadi ceritanya, Isa ada, kemudian Musa ada, Muhammad SAW ada. Di manakah Ibrahim alaihissalam? Tabarakar Rahman, inilah manusia yang istimewa, karena kata mufassir, adapun Ibrahim alaihissalam pernah mendatangi keempat tempat itu sekaligus. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam hidupnya itu ya, dari Ur di negeri Irak, kemudian hijrah ke negeri yang disebut Tin tadi, tempatnya Nabi Nuh alaihissalam, karena di sana pada waktu itu ya kaum-kaum penyembah bintang, bulan, dan matahari, sampai kemudian dia menuju ke negeri Mesir melewati Sinai, kemudian dia ke Kan'an ya di tanah Palestina, kemudian juga ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi ini semuanya adalah wilayah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia yang kita sebut paling mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjelajahi hampir seluruh bagian bumi yang dikenal pada saat itu untuk senantiasa dekat dengan Allah dan untuk senantiasa membawa risalah Allah kepada semua manusia. Itulah kenapa kita menyebut Ibrahim alaihissalam sebagai manusia paling mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang Allah katakan tentang dia, Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya. Kata khalil ya, hubungannya disebut sebagai khullah, itu adalah hubungan keakraban yang melebihi persahabatan, melebihi persaudaraan, ya, tahu luar dalam, kenal luar dalam itu. Makanya kalau Allah sampai menyebut Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka ya berarti Ibrahim itu orang yang mengenal Allah ya, zahiran wa batinan. Ya, dan Allah pun mengenalnya zahiran wa batinan, dan mereka ya Allah dan Ibrahim alaihissalam hambanya ini ada dalam hubungan keakraban yang luar biasa. Makanya sebelum nanti kita cerita banyak tentang Ibrahim alaihissalam, ada satu cerita ketika Ibrahim itu menjelang wafat. Malaikat maut itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mencabut nyawanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada malaikat maut, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Mencabut nyawamu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kembalilah kepada Allah, katakan kepadanya, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Kemudian malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan apa yang dikatakan Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan menyampaikan kepada malaikat maut agar mengatakan kepada Ibrahim, katakan kepada Ibrahim alaihissalam, adakah kekasih yang tidak mau berjumpa langsung dengan kekasihnya? Maka malaikat pun turun mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman kepadamu, adakah kekasih yang tidak ingin berjumpa langsung dengan kekasihnya, sedangkan jalan perjumpaan itu adalah kematian. Maka Ibrahim pun tersenyum dan berkata, wahai malaikat maut, cabut nyawaku sekarang juga. Cabut nyawaku sekarang juga, karena aku sangat ingin bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa menyimak ya, Ibrahim itu melewati kisah hidup luar biasa, dan hampir semua ujiannya adalah ujian tentang cinta dan hubungannya dengan makhluk ketika harus disandingkan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mencintai ayahnya sedemikian rupa ya, dan juga ayah yang telah merawatnya Azar
ya sang pembuat berhala, sampai Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, "Sa'astaghfiruka Rabbi." Ya, aku pasti akan memintakan ampunan untukmu sebesar apapun dosamu. Kamu membuat berhala-berhala yang kamu sembah, ya. Kamu menentang apa yang aku bawa, tapi aku cinta kepadamu, wahai ayah, maka aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian janjinya Nabi Ibrahim alaihissalam ini betul-betul sebuah janji yang menunjukkan cinta yang luar biasa, meskipun nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya satu keputusan untuk Ibrahim, bagaimana mungkin engkau wahai Ibrahim memintakan ampunan untuk orang yang kufur kepadaku. Demikian pula ketika mencintai istrinya Sarah, maka Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah ketika hijrah ke Mesir, ya berjumpa dengan raja yang sangat mata keranjang, menghendaki setiap perempuan cantik untuk menjadi miliknya. Dan Ibrahim alaihissalam berpasrah kepada Allah karena dia lebih percaya kepada Allah yang akan menjaga istrinya daripada penjaganya sendiri, sehingga kemudian istrinya ini pun ya masuk ke kamar sang raja, dan ya Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menjaga istrinya, dan Allah menjaga istrinya dengan penjagaan yang sempurna karena dia yakin Allah kekasihnya lebih bisa menjaga istrinya daripada dirinya. Demikian pula ujian tadi bapak, kemudian istri dan anak. Ketika Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi merah itu di lembah tak bertanaman, di lembah Bakkah, di dekat rumah Allah yang mulia, yang kemudian ya dengan itu Allah membangun sebuah peradaban iman baru di tanah Makkah yang mulia, yang kelak akan melahirkan di antara keturunannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ujiannya bertambah lagi dengan ujian tentang putranya, yakni Ismail alaihissalam, yang Allah firmankan kepada dalam mimpi untuk disembelih. Seakan-akan Allah tidak henti-henti hendak menguji Ibrahim. Wahai Ibrahim, manakah yang lebih engkau cinta? Aku yang memberikan nikmat kepadamu, ataukah nikmat yang aku anugerahkan kepadamu itu? Dan Ibrahim alaihissalam lulus dari semua ujian itu. Ya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat-kalimat ujian yang bertubi-tubi, yang terus-menerus, yang berlapis-lapis. Ujian itu tentang cinta. Maka Ibrahim menyempurnakan semua ujian itu dengan paripurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Inilah kenapa kita menelisik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya di Ibrahim Series yang diselenggarakan oleh Jejak Imani, ya. Mudah-mudahan salin-salin semuanya segera bisa mendaftar, karena ini seri yang sangat sayang untuk kita lewatkan, lengkap menapaki kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa dengan segala ujian cintanya sampai Allah pun kemudian menobatkannya sebagai kekasihnya yang luar biasa. Begitu Bang Haji Roni, barakallahu fikum. Masya Allah Ustaz. Kayaknya udah gak sabar deh pengen lihat Ibrahim Series Ustaz. Masya Allah. Baru Ustaz tadi sampai untuk meleleh terharu, meleleh sedih gitu ya. Ternyata begitu besar perjuangan Nabi Ibrahim. Kalau kita bercermin pada kondisi kita saat ini, kayaknya kita ini nggak ada apa-apanya gitu Ustaz ya. Masya Allah, kita melalui pandemi mungkin 2 tahun, tapi tidak sebanding dengan bagaimana Nabi Ibrahim melalui ujiannya sebagai kasih Allah, gitu kali ya Ustaz ya. Insya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siap. Masya Allah. Nah Ustaz, kita mau panggil Kang Dewa ini. Enggak. Hadir. Tapi ngomong Kang Dewa wajahnya nggak ada, jadi kayaknya gantian Dewa. Gue udah bisa munculin udah gini aja. Gimana sih caranya? Gimana sih tuh? Gak bisa. Tadi aja itu di settingannya kayaknya cuma hostnya doang bisa kayaknya. Iya. Biarin lah kita suaranya aja lah. Jadi Ustaz Salim harus jadikan Kang Dewa host. Bulak-balik dong. Bisa munculkan videonya. Udah biarin aja. Ini kecanggihan teknologi. Ini kecanggihan teknologi masa kini. Saking canggihnya kita nih di pingpong sama teknologi. Oke. By the way, sambil kita Kang Dewa jadi host, bisa. Nggak seru banget kalau wajahnya nggak ada gitu. Aduh, Kang Dewa, dengar nggak apa tadi yang disampaikan sama Mas Salim? Ya. Ini aja nih dari yang chat aja nih udah haru biru nih, ada yang nangis dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sedikit kisah atau tadi yang disampaikan sama Mas Salim, apa yang bisa Kang Dewa
tangkap dan ambil sebagai hikmah mungkin dalam kehidupan Kang Dewa sehari-hari? Ya, pastinya tadi ya, ibaratnya kalau udah kita bicara Nabi yang satu ini ya, sosok satu ini, Ibrahim ini luar biasa ya. Jadi penuh dengan apa ya, sayatan-sayatan gitu. Ibarat kalau diksi itu ya diksinya nyentuh ke hati, gitu, jelek banget gitu. Dan tadi juga disampaikan bagaimana wajar sih kalau misalkan teman-teman merasakan bahwa ini makhluk, ini Masya Allah banget. Dan memang demikian gitu. Kita dengan mendengar cerita dari Ustaz Salim aja udah secara tidak langsung hanya padahal baru sepenggal cerita gitu kan, itu udah terasa gitu ya, apalagi kalau misalkan digamblangkan banyak cerita gitu ya. Dan kita sebagai umat muslim gitu, kalau mendengar cerita itu kan selalu ya bicara tentang kisah-kisah orang dahulu tuh pasti ada pelajaran ibroh tuh yang diambil. Ini yang menarik gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, dari Nabi kita, diterapkan di kehidupan kita. Nah kadang ceritanya tuh tentang Nabi gitu, tapi sebenarnya itu nyeritain kita itu tuh gitu ya. Itu gue banget gitu. Itu loh. Cuman kayak kalau bahasanya tuh kalau di ilmu pengembangan diri itu kayak shifting perspektif bahwa kita ngomongin tentang dia tapi itu kayak gue deh gitu kayak gitu loh. Masya Allah. Benar. Iya. Benar banget ya, Ustaz Salim ya. Ustaz Salim, coba dong kasih lagi dong sentuhan buat kami nih terkait dengan menapaki kisah Nabi Ibrahim ini. Biar kami ini semakin, mungkin teman-teman sini mengisi waktu malam minggunya ini dengan luar biasa nih Ustaz Salim nih. Baik. Ya, mendengarkan menapaki kisah manusia paling mesra dengan Tuhannya. Kalau tadi Roni dengar aja, Masya Allah, kayaknya ya Allah, kayaknya tuh, aduh, kok romantis banget gitu ya Allah dengan Nabi Ibrahim ini komunikasinya gitu ya. Ini pas banget nih malam minggu nih. Ya, kita yang kalau bahasa Cina langman lah ya kan, yang romantis lah. Iya, Bang Roni. Jadi ini Masya Allah ya tadi yang disebutkan oleh Kang Dewa, shifting perspektif itu sifatnya orang beriman ya. Kalau ada sesuatu ayat bicara tentang satu hal, maka mereka tidak bukan merasa dirinya lah yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian Al-Qur'an Karim mengisahkan berbagai cerita kepada kita, pada hakikatnya dia sedang memberikan petunjuk kepada kita. Oleh karena itulah di surat Al-Fatihah kan kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurusnya. Di ayat berikutnya itu Allah menunjukkan gimana sih caranya Allah menunjukkan jalan yang lurus kepada kalian itu dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan menceritakan kisah-kisah orang yang telah dianugerahi nikmat, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita itu akan tahu hal yang baik bersih kadang-kadang dengan dijelaskan kontrasnya ya, sebaliknya seperti apa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu dengan juga diceritakan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dan jalannya orang yang sesat. Makanya Quran selalu mayoritas isinya itu di antara dua kisah ini, kisah orang-orang yang diberi nikmat, kisah-kisah orang yang dimurkai dan kisah orang yang sesat. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita gimana sih caranya menempuh kehidupan di jalan yang lurus itu. Karena jalan lurus itu sebutannya satu tetapi skenarionya banyak ya. Skenarionya banyak gitu. Jadi betul. Sebutannya satu tapi skenarionya banyak. Ada yang skenarionya itu jadi juragan kayak Kang Dewa ya gitu ya. Itu skenarionya ala-ala skenario Nabi Sulaiman katakan begitu ya. Mungkin ada teman-teman yang skenario jalan lurusnya ini kok sedang ya, insya Allah tidak berketerusan karena pasti Allah itu akan mempergilirkan hari-hari. Ada yang sedang skenario Nabi Ayub ya, sudah kena musibah binatang ternaknya mati semua, sawah ladangnya habis, ya kena hama hancur gitu ya. Bahkan waktu itu kalau Nabi Ayub itu anak-anaknya meninggal satu demi satu sampai beliau tertimpa penyakit. Itu kan proses ya. Di situ Allah menunjukkan bahwa yang namanya jalan lurus itu bagaimana nilai kalian ditentukan bukan keadaan kalian, tapi respon kalian terhadap keadaan itu. Jadi respon kita terhadap satu keadaan itulah yang menentukan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Bukan keadaannya, karena kalau keadaannya terserah Allah, mau dikasih nikmat, mau dikasih musibah, mau dikasih lapang, mau dikasih sempit, mau dikasih susah, maupun dikasih senang, itu terserah Allah. Tapi respon kita seperti apa? Apakah respon kita adalah ridho ya?
rela kepada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kalau dapat nikmat kemudian bersyukur, kalau dapat musibah kemudian bersabar. Dan itulah yang kita lihat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah dia tidak ridha kepada ketetapan-ketetapan Allah. Tidak pernah dia tidak ridha kepada ketentuan-ketentuan Allah. Ya Allah berikan kepada dia ya sebuah keluarga yang sangat menjadi ironi. Misalnya dia adalah penyeru tauhid, Allah memberikan kepada dia seorang yang merawatnya adalah justru seorang pembuat berhala. Tapi dia ridha dengan itu. Ini keadaan yang harus saya hadapi. Dan saya kemudian harus ya melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan itu. Saya harus berjuang ya untuk membawa risalah tauhid ini, hatta kemudian harus bertentangan dengan ayahnya sendiri, dengan masyarakatnya sendiri. Dan dia mendaya gunakan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, dengan akal yang sehat, dengan pikiran yang jernih, dengan strategi yang mantap, ya, dengan siasat yang jitu yang tidak dapat dibantah oleh kaumnya. Ini contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya memperlihatkan kepada kita respon-respon terbaik dalam semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia maupun kepada keluarganya. Itu pelajaran yang sangat penting bagi kita, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tadi memberikan respon terbaik dan respon yang paling indah pada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Itu. Masya Allah, Ustaz. Ini kita ngebayangin untuk ngelihat Ibrahim series ini bakalan seperti apa ya? Ya Kang Dewa ya? Iya. Kayaknya bakal lebih lengkap, lebih keren, lebih kayaknya mungkin bisa banyak melelehnya kali ya teman-teman. By the way, Ustaz Salim, ternyata Kang Dewa ini menulis tentang Nabi Ibrahim itu di salah satu bukunya, yaitu Melawan Kemustahilan. Masya Allah. Mungkin kita boleh dengar ya Ustaz Salim, karena mungkin Ustaz Salim mungkin belum dengar di awal tentang inspirasi hikmah yang Kang Dewa dapat dari kisah Nabi Ibrahim. Tafadhol, silakan Kang Dewa. Iya, jadi tadi anak cerita jadi bahwa salah satu inspirasi yang membuat akhirnya bisa bangkit waktu dalam kondisi pilot dulu 2012 itu adalah saat melihat ya tadi ya. Saya tuh gini, mungkin teman-teman juga perlu tahu dulu ya. Kadang kalau saya tuh melihat siapa sih figur sosok yang perlu kita ambil gitu ya. Saat sekarang kan saya lagi tidak menyalahkan juga teman-teman ya, ada yang Elon Musk gitu ya, Jeff Bezos gitu. Tadi itu nggak jadi isu gitu kan. Cuman saya lihat siapa ya yang baik. Ini kalau misalkan kita trek ke belakang nih, sirah nih, sahabat Rasul gitu ya, nabi-nabi gitu ya. Nah akhirnya waktu kajian itu, saya waktu di Bandung itu dapat ceritanya Nabi Ibrahim pada saat tadi ya membersamai istrinya yang kedua, Siti Hajar, bagaimana ditinggalkannya beliau itu di sebuah tempat yang gersang, dalam kondisi ya itu kan anak yang diidam-idamkan malah ditinggalin. Saya kadang ngebayangin gini ya, bahwa udah lama mengidamkan anak, pas udah lahiran ditinggalin. Ini sebagai emak-emak gitu ya. Coba Anda bayangkan suami Anda begitu gitu ya. Tapi lagi-lagi ketika Siti Hajar bertanya apakah ini adalah perintah Allah gitu ya. Awal-awalnya kamu teh serius Pak Ibrahim ninggalin gitu. Diem doang kan Nabi Ibrahim responnya. Sampai 2 kali 3 kali nanya, sampai ke 4 kalinya. Ini perintah Allah, iya perintah Allah langsung. Nah tadi kalau bahasa Salim tadi bilang ridho gitu kan. Ridho ini kata yang sederhana, simple, tapi tidak semua orang bisa dengan mudah gitu kan. Ridho ya udahlah, kalau ini adalah bagian dari skenario Allah, perintah Allah, saya terima ridho gitu kan. Ditinggalinnya lah Siti Hajar ditinggalkan Siti Hajar dengan Ismail. Ismailnya nangis kan, terus kehilangan habisan makanan, bolak-balik cari makanan tuh. Sofa Marwah sampai 7 kali. Ya. Nah, ketika itu saya mikir gitu, waktu jatuh itu ya, bayangan seorang Siti Hajar saja pada saat usaha ikhtiar bolak-balik 7 kali. Yang kalau logika manusia, kalau kita mengedepankan logika manusia, ngapain 7 kali? Pasti 3 kali 4 kali itu udah kelihatan nggak ada gitu loh. Karena silaturahminya manusia memang tugas kita mah gerak aja dulu, gitu. gerak. Kan lagi-lagi ya kalau kita sekarang kiblatnya sama orang-orang yang sekarang sering jadi panutan, katanya hanya orang gila yang melakukan hal yang sama berharap pasti beda tuh. Mungkin Anda juga tahu ya. Iya betul. Iya betul. Yakin ini Siti Hajar apa disebutnya? Ya ini kalau dikat bisa viral ya. Wah, itu 7 kali Pak. Udah tahu 3 kali gak ada, ngapain diulangi kan gitu ya. Lu gila gimana, tapi gak gitu. Bagaimana ya tugasnya beliau adalah melakukan sunatullah, jalan lewat dia lari. Dan kalau buat teman-teman yang pernah umroh ya, dibandingkan tawafnya sa'i itu paling capek gitu. Nah, ini yang dirasakan. Nah, jadi anehnya lagi adalah dari kisah Siti Hajar ini gitu ya dengan Nabi Ibrahim, ketika ditinggal Nabi Ibrahim,
muncratnya air Zam-Zam bukan di Safa, bukan di Marwah, tapi Ya, malah di kaki betul. Ismail. Nah, kebayang nggak sih kalau misalkan kalian, kita semua ini jadi Siti Hajar gitu ya, yang itu ternyata tahu gitu ya bahwa akan ada muncratnya solusi itu di kaki Ismail. Ya. Kan ibarat Ya kata Allah. nih, lah ngapain gue tadi gerak bolak-balik tuh kayak gitu, gue diem doang, bener gak sih? Masya Allah. Tapi tadi Saya menyesali. iya kan, tapi tadi ya gak gitu skenario-nya men gitu. Jadi saya tuh waktu bangkit dari bangkrut tuh harus jualan ceker dulu, jadi ojek dulu gitu kan, bolak-balik, jualan yang 10 ribuan ditolak customer, sampai beberapa kali saya ganti bisnis. Ternyata solusinya tuh gak ada di situ semua. Solusinya tuh justru adalah ketika saya ngumpul di sebuah majelis, teman saya bilang, "Wah, kamu udah aja nulis buku aja," katanya. Ternyata Zam-Zamnya itu, bahasa ini ya, Zam-Zamnya itu adalah di tulisan saya sendiri gitu. Ini sampai sekarang saya jadi buku 24 buku, alhamdulillah semua bestseller, juga jadi perusahaan billionaire store, jadi pondok pula sekarang kan. Masya Allah. Itu jadi itu Kang Mas, jadi posisinya tuh salah satu kisah part dari Nabi Ibrahim gitu ya. Itu jadi pembelajaran tersendiri buat saya dalam bangkit dari kondisi gitu. Itu hanya keren, Masya Allah. bagian ya, banyak terus yang lain. Iya, Masya Allah. Kang Dewa bikin gemes dari kisahnya, yang kita pengen jauh lebih bangkit lagi nih. Kalau yang sekarang malam minggu ini pada belum bangkit, belum move on guys, ya move on teman-teman. Lihat Kang Dewa, Masya Allah bisa seperti itu menapaki kisah Nabi Ibrahim dalam kehidupannya. Nah, Ustadz, kita akan merespon. Oh ya, by the way, Kang Dewa, ini Ustaz Salim harus jadi host lagi karena balikin lagi. Memang terbatas ya hostnya ya, jadi tektokan di pingpong. Udah bisa dinyalain, Siap. Silakan Ustaz, dinyalakan. Karena di sini ada pertanyaan yang akan kita bacakan, Ustaz. Masya Allah. Boleh. Ustaz dari Mbak Dewi Idawati bertanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berkah selalu Pak Ustaz dan Pak Host. Semua dalam rangka menjaga dan membuka rasa cinta kita terhadap Nabi Ibrahim. Bolehkah kalau misalnya di Idul Adha itu anak mengorbankan 9 kambing atau sapi untuk orang tua, kakek, nenek yang sudah meninggal? Ini lebih ke fikih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Jadi berkorban itu sebenarnya tidak ada batasnya ya, sesuai kemampuan kita. Pada saat Haji Wada, Rasulullah SAW itu berkorban 100 ekor unta. 63 ekor disembelih sendiri sesuai dengan jumlah usia beliau pada saat itu, sedangkan 37 ekor lainnya disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi soal menyembelih insya Allah tidak ada masalah, mau berkorban berapa ekor, di mana kalau kita memang mampu, tidak memaksakan diri, maka disilakan. Makanya saya biasanya kalau Idul Adha, biasanya menghimbau teman-teman yang memiliki kemampuan, selain berkorban mungkin di dekat rumahnya, supaya dia bisa menyaksikan ya penyembelihannya, juga tentu kita punya kepedulian berkorban untuk saudara-saudara kita di tempat yang pelosok, di tempat yang kemudian korbannya minim ya, di daerah pedalaman-pedalaman. Kami di pesantren masyarakat Merapi Merbabu misalnya, alhamdulillahirabbil alamin, tahun kemarin di Idul Adha itu kita harus membagi untuk 5.000 kepala keluarga, Bang Roni, di wilayah Merapi Merbabu itu. Jadi makanya kita kemarin cukup banyak meminta teman-teman untuk ya kalau ada yang bisa disisihkan untuk di tempat yang memang kekurangan, kenapa tidak? Kemudian juga untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan di berbagai belahan dunia, teman-teman pengungsi Palestina, pengungsi Suriah, ya, saudara-saudara kita di Yaman, saudara-saudara kita Rohingya, ya dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi wasilah kita. Jadi no problem tentang jumlah hewan kurban, mau menyembelih berapa, tidak masalah. Kalau perlu tadi, seperti sunnah Rasulullah, sejumlah usia kita. Diniatkan juga tadi, untuk orang tua juga boleh gitu ya. Demikian Allah bisa. Dan itu boleh untuk diniatkan untuk kakek neneknya gitu. Boleh. Ya, karena kalau kita meniatkan untuk orang tua kita itu, jangan mengira kita tidak punya pahalanya. Kita tetap berpahala. Kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahalanya, semuanya dapat pahalanya, insya Allah. Baik, nih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya saat kita main gerak cepat aja nih ya. Siap. Biar waktunya efisien. Bagaimana agar kita selalu merasa takut kepada Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun, tidak risih dengan penilaian manusia yang bisa menyakitkan kita, Ustaz, supaya kita fokus dengan penilaian Allah. Masya Allah, ini memang
seperti dikatakan Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu memang betul-betul hanya kita dan Allah yang tahu, dan diuji Allah pada saat kita sendiri, ya, tidak tampak oleh orang, ya, tidak dilihat oleh orang, apakah kita tetap mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Ada seorang salafus saleh itu punya zikir yang bahasa Indonesianya itu mantra, karena dia mana-mana dia selalu mengatakan Allahumma'i, Allahu nadhari, Allahu sami'i. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Ini untuk mensugesti dirinya bahwa dimanapun dia berada, ada Allah yang senantiasa bersamanya, hendaklah dia malu kepada Allah. Ada Allah yang senantiasa melihatnya, hendaklah dia menjaga supaya dia tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Dan ada Allah yang senantiasa mendengarkannya, sehingga dia bisa terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian dari cara kita untuk senantiasa memberikan satu penyadaran, ya, keinsyafan kepada diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama kita, selalu melihat kita, selalu mendengar kita. Tentu selain itu kita membiasakan dengan tadi zikrullah yang pertama, yang berikutnya adalah ya memperbanyak membiasakan diri dalam ketaatan, bisa dengan bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar, supaya bahkan ketika kita lepas dari mereka pun kita masih terjaga dalam orbit ketaatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Ini izin tanya Ustaz, ada yang berpendapat Azar itu bukan ayahnya tapi paman. Bisa dipaparkan ortunya Nabi Ibrahim, Ustaz, apa hikmahnya? Baik. Nanti kita bisa bahas lengkap di Ibrahim Series, ya. Jadi clue-nya adalah Azar bagi Ibrahim menurut Imam As-Suyuti adalah seperti Abu Talib untuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Azar bagi Nabi Ibrahim itu seperti Abu Talib untuk Rasulullah Muhammad SAW. Nanti akan ada siapa sebenarnya ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu misteri yang kita jawab di Ibrahim Series, insya Allah. Masya Allah, dahsyat. Ini pertanyaan lagi, Ustaz. Keteladanan istri Ibrahim, Siti Sarah dan Siti Hajar, sangat fenomenal dua wanita ini. Bagaimana kisah keduanya, Ustaz, saat masih bersama? Menarik nih. Nah, ini juga ada nanti di pembahasannya di Ibrahim Series, itu ya. Saya juga kepo, Mas, kalau itu. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika di Mesir kan ya dapat ujian dengan Sarah, disukai oleh raja, tapi kemudian dengan perlindungan Allah akhirnya selamat. Dan justru raja ini salut kepada Ibrahim dan Sarah dengan perjalanan hidup mereka yang luar biasa, sehingga dengan penuh penghormatan si raja ini menghadiahkan seorang budak, yaitu Hajar, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah sebagai pelayannya nantinya. Nah, tetapi ada riwayat menyebutkan bahwa Hajar ini putri raja. Nah, menggabungkan riwayat ini, para ulama berkesimpulan, Mesir ini kan dulu terdiri dari dua kerajaan. Kerajaan di hulu Sungai Nil dan kerajaan di hilir Sungai Nil. Nah, dimungkinkan Hajar adalah putri dari salah satu kerajaan itu, yaitu kerajaan hulu, yang kemudian ketika terjadi peperangan antara kerajaan hilir dengan kerajaan hulu, kerajaan ayahandanya ini kalah, kemudian dia sebagai putri kerajaan, itu diperbudak. Nah, nanti kemudian sebagai budak, tadi dia dihadiahkan oleh Raja Mesir yang menang perang ini kepada Sarah untuk menjadi pelayannya. Ketika mereka kemudian pulang ke Kan'an, pulang ke tanah Palestina, maka kemudian pada saat itu karena Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah, mohon dikaruniai keturunan, tetapi dari Sarah, seorang yang adalah sepupunya sendiri, ya, putri pamannya, ini kemudian Allah belum memberikan keturunan setelah pernikahan yang sangat panjang waktunya, maka Sarah lah yang mendorong Nabi Ibrahim alaihissalam agar mau menikahi Hajar, supaya kemudian mendapatkan seorang yang bisa melanjutkan dakwahnya, melanjutkan perjuangannya. Jadi Hajar ini dari seorang pelayan, seorang budak, kemudian atas rekomendasi Sarah, atas dorongan Sarah, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritanya begitu waktu mereka bersama, gitu ya. Masya Allah. Kuncinya Sarah aja, Mas Roni, kuncinya Sarah. Iya. Jadi itu yang punya maksud itu Sarah, gitu ya, yang punya maksud supaya ada nanti generasi yang melanjutkan perjuangannya Nabi Ibrahim. Tapi cerita selanjutnya seru juga karena sesolihah-solihahnya wanita yang namanya kecemburuan itu ada. Masya Allah.
Ini dahsyat nih, yang kata-kata terakhir dalam nih, Masya Allah. Baik. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Afwan. Saya perwakilan dari santri Pondok Quran, Digital Planner Abdurrahman bin Auf. Qadarullah Masya ada Allah. waktu nobar santri Zoom Antum sama Kang Dewa. Sebagai santri, ibrah apa yang dapat kami peroleh dari proses memuliakan diri sebagaimana Nabi Ibrahim? Syukran Ustaz. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang selalu tanggap terhadap keadaan lingkungannya. Dengan apa yang dia fahami, dia senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu salah satu sifat yang harus dimiliki oleh santri, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cerdik, dengan cerdas, supaya kemudian bisa menyampaikan dakwah dengan baik ya. Kisah Nabi Ibrahim membantah kaumnya dengan kisah mengkapak berhala-berhala, kita bisa belajar dari situ. Kisah Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, yang sampai Namrud terbungkam tidak bisa menjawab argumentasi Ibrahim. Kita bisa belajar dari situ. Kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, bulan, dan matahari yang membuat mereka tidak bisa membantah argumentasi Ibrahim tentang pencipta semua, isi langit dan bumi. Kita bisa belajar dari situ. Dan ini tentu akan menjadi bekal kita sebagai seorang santri nanti berdakwah di tengah masyarakat, bagaimana memilih metode-metode dakwah yang tepat guna, cerdik, cerdas, penuh hikmah, dan bisa membawa manusia kepada pemahaman yang benar. Begitu. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan itu tadi santri-santrinya pada semakin lebih baik dan bisa nantinya keluar ke masyarakat. Di era digital ini pastinya butuh banyak santri-santri digital kayaknya Ustaz ya. Betul. Kisah figur muslim yang awalnya ahli maksiat tapi akhir jadi ahli surga, adakah yang kisahnya paling unik dan mengapa dan mengena di hati Ustaz? Lagi butuh buat motivasi Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu kan kalau memuji sahabat juga luar biasa. Beliau memuji Abu Bakar As-Siddiq itu mirip dengan Nabiullah Ibrahim ketika berdoa tentang kaumnya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, siapa yang mengikuti aku maka dia termasuk golonganku, dan siapa yang durhaka kepadaku sesungguhnya engkau lebih maha pengampun dan maha penyayang. Dan Abu Bakar juga dipuji mirip Nabi Isa alaihissalam, yang Nabi Isa itu berdoa dengan kalimat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, lah mereka ini termasuk hamba-hambamu juga. Tetapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau ini memang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kalimat-kalimat yang dipujikan untuk Sayyidina Abu Bakar. Sementara Sayyidina Umar itu dipuji kayak Nabi Nuh dan kayak Nabi Musa. Nabi Nuh ketika berkata, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun tinggal di atas bumi, karena mereka itu kalau dibiarkan tidak mengerjakan kecuali kekufuran dan tidak akan melahirkan kecuali generasi berikutnya juga kufur dan jahat. Kemudian engkau seperti Musa yang berkata tentang Fir'aun, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fa innahum la yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun itu perhiasan dunia yang justru membuat mereka sesat. Maka ya Allah, binasakanlah harta benda mereka dan cekamkan rasa pedih dalam hati mereka, karena mereka tidak akan beriman kecuali mereka melihat adab yang pedih. Nah, salah satu tokoh favorit saya bagaimana seseorang berubah dari kondisi masa lalu kelam menjadi seorang yang begitu cemerlang adalah, pertanyaannya, sejahat-jahatnya orang zaman sekarang, ada nggak yang niatnya membunuh Nabi SAW? Gak ada kan orang yang niatnya membunuh Nabi SAW. Tapi bayangkan bahwa orang yang berniat membunuh Nabi SAW ini sekarang berbaring mesra satu ruangan, satu kubur dengan beliau SAW. Jadi kita tidak bisa menjudge seorang dari masa lalunya, karena manusia yang pernah berniat untuk membunuh Nabi, salah satu niat yang paling mengerikan ya dalam kejahatan manusia, itu ternyata sekarang menjadi sahabat yang sangat akrab, sangat mesra dengan Nabi SAW dunia dan akhirat. Begitu. Masya Allah, dahsyat. Nggak usah dijelasin lagi ya teman-teman ya, itu siapa? Pasti udah tahu. Oke, apakah Allah memiliki sifat cemburu, Ustaz? Lalu ujian yang dialami Nabi Ibrahim, apakah ada hubungannya dengan sifat itu? Baik.
Ghirah dalam arti ya bisa diterjemahkan cemburu atau bisa diterjemahkan sebagai satu keadaan di mana seseorang yang memiliki ghirah itu memiliki sikap tertentu untuk menegakkan kehormatan dan kemuliaannya. Contohnya adalah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah itu pada suatu hari berkata kepada Nabi SAW dan para sahabat yang sedang hadir, demi Allah kalau aku melihat ada seseorang berada bersama dengan istriku, maka aku akan pukul kepalanya dengan pedang sampai dia tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi dia sangat pencemburu. Kalau istrinya ngobrol sama laki-laki kok akrab gitu ya, dia katakan aku akan pukul kepalanya dengan pedang sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Maka Nabi SAW melihat para sahabat ketawa mendengar kata-kata Sa'ad bin Ubadah. Lalu beliau SAW bersabda, apakah tuan-tuan sekalian merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah dan sifat cemburunya? Demi Allah, Rasulullah SAW ini lebih pencemburu daripada Sa'ad bin Ubadah, dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih pencemburu daripada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah sifat cemburu Allah misalnya tentang aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya melarang perzinaan dan memerintahkan hambanya untuk menikah. Tapi ada hambanya yang kemudian menabrak larangan Allah Subhanahu Wa Taala berupa kemudian melanggar kehormatan dengan melakukan perzinaan. Maka ya, Allah itu lebih pencemburu dari siapapun tentang perzinaan tersebut. Lebih pencemburu daripada ayahnya marah gitu ya. Lebih pencemburu dari suami wanita yang dizinai itu, lebih pencemburu daripada saudara atau kakak ataupun adik wanita yang dizinai itu, lebih cemburu daripada anaknya wanita yang dizinai tersebut. Artinya Allah lebih marah, Allah lebih tidak ridha kepada kejadian tersebut atau kepada perbuatan tersebut. Ini yang dimaksud cemburunya Allah. Bagaimana dengan ujian-ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, yang dimaksud di sini adalah ya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang menuntut kita untuk menjadikan Allah sebagai yang tercinta, yang paling dicinta dari semua yang kita cintai. Ya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah mengalahkan segala sesuatu yang lain gitu ya. Ya itu pada poin itu Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan role model oleh Allah untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala ya itu harus dicintai di atas segala sesuatu. Maka Nabi Ibrahim ya lebih mencintai Allah daripada ayahnya, lebih mencintai Allah daripada istrinya, lebih mencintai Allah daripada anaknya, lebih mencintai Allah dari segala yang dimilikinya. Itu yang kemudian dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam semua ujian kehidupan yang dia lewati. Jadi poinnya adalah pada ya kita sebagai orang beriman itu selayaknya mengikuti jalan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tercinta dari segala sesuatu selain dirinya. Allah alam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi penasaran nih. Teman-teman kira-kira penasaran ya tentang Ibrahim Series. Pertanyaan Kang Dewa. Gimana Kang Dewa? Kang Dewa kayaknya harus jadi host biar wajahnya terlihat. Enggak usah, ini anak udah lihat jadwal barusan di website. Nah, pengen buru-buru Senin udah itu aja lah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, benar-benar ya dahsyat banget. Oke, Sat, ini pertanyaan terakhir Sat. Untuk mencintai kan harus mengenal dulu. Pertanyaannya bagaimana cara mengenal Allah lewat ujian-ujian yang Allah turunkan kepada kita. Baik. Barakallahu fikum. Memang ya kita itu kalau menyusuri surah Al-Fatihah, ya, para ulama Bismillahirrahmanirrahim itu jalan menuju mengenal Allah. Nah, kalau sudah kenal pasti alhamdulillahirabbil alamin. Pasti memuji-muji dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsekuensinya. Maka kita bisa mengenal Allah yang pertama melalui sifat-sifat dan asma-asma yang menunjukkan kesempurnaannya. Jadi kita bisa merenungkan di antara asma-asma Allah, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita cerminkan tentang apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita, maka di situ kita akan menemukan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Artinya dengan ketaatan. Semakin seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan ibadah-ibadah ya, baik yang difardukan terutama disusul dengan yang disunnahkan, maka dia akan semakin dekat. Orang kalau semakin mendekat maka semakin bisa merasakan, bisa dengan panca inderanya itu dia ya melihat, ya mendengar, ya kemudian merasakan semua yang menjadi sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau yang pertama itu dengan tafakur ya dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, yang kedua ini dengan ibadah. Dengan ibadah ya, dengan ketaatan, semakin kita mendekat kepada Allah, maka Allah pun semakin mendekat kepada kita. Semakin dekat pasti semakin bisa kenal, gitu kan? Ya, karena hadisnya siapa yang mendekat kepadaku ya, sedepa aku akan datang kepadanya sehasta. Dan siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah akan menyambutnya dengan berlari-lari kecil. Itu artinya semakin kita mendekat kepada Allah, Allah pun jauh lebih dahsyat mendekat kepada kita dan kita akan semakin mengenalnya. Dalam hadis qudsi bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau aku sudah mencintainya karena dia mendekatkan diri dengan yang fardu maupun yang sunnah, maka aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Itu menunjukkan betapa orang itu sudah sangat dekatnya dengan Allah, sangat kenalnya dengan Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengarahkan seluruh anggota badannya sesuai dengan yang diridhoi dan dikehendakinya. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Aduh ya Allah Ustaz. Jadi malam minggu nih meleleh nih. Jadi muhasabah lagi gitu ya. Kita di mananya gitu ya, di sisi Allah ini kita udah mencintai Allah itu seperti apa gitu, udah kenal Allah itu seperti apa gitu ya. Kita ini kalau tadi Kang Dewa bilang, kita ini masih kenalnya banyak dengan fans-fans tokoh-tokoh yang kekinian gitu ya. Sedangkan Tuhan kita sendiri aja kita belum kenal dengan baik. Bahkan kita belum tahu ketika dampak dari kita mengenal Tuhan kita itu seperti apa. Masya Allah. Kalau tahu jadinya begini ya, masa ya kita nggak mau makin dekat sama Allah, ya nggak sih guys? Nah, jadi mungkin ini perlu jadi renungan buat kita nih, malam Ahad, malam Minggu, tapi kita gunakan untuk muhasabah. Keren banget. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian kita mau ngobrol juga sedikit Ustaz sama Kang Dewa. Ya. Siap. Kang Dewa, ini tadi ada yang nanya nih, ya kan? Gimana cara ningkatin keimanan karena pernah melakukan dosa dan sangat berpengaruh dalam kehidupan. Nah, mungkin kenapa gue nanya tentang dosa nih? Posisinya tuh tadi ya kalau apa yang tadi Ustaz Salim katakan. Taruh dulu, ente udah jadi host kayaknya deh. Sudah. Aduh, ada jadi host lagi. Sudah jadi host. Nah. Ya. Jadi banyak juga yang nanya ibaratnya tentang gimana caranya kita istiqomah dalam keimanan gitu ya, dalam kecintaan kepada Allah gitu. Bahasa ininya ya mudahnya kita tuh kalau dalam menjelaskan, kita perlu punya dua sistem gitu ya. Sistem satu adalah sistem reminder. Apa itu sistem reminder? Sistem yang ngingetin kita terus. Gampangnya gini, kita kadang udah ngedengar inspirasi cerita, kan kita terinspirasi untuk terus menjadi lebih baik gitu ya. Nah, itu kan berarti udah bagus tuh. Nah, apalagi cuma sekedar yang kayak gitu aja. Bayangin ini, gampangnya ya. Kita sholat setiap hari 5 kali, ya sholat wajib itu, sama Allah tuh masih di-remind dengan azan gitu. Ada kalanya kita tuh lagi kondisi sholat asar misalkan, lagi ngobrol asik sama teman, tiba-tiba jam 4 belum sholat, padahal azan jam 3 misalkan. Astagfirullahaladzim kita belum sholat, gak kedenger azan. Padahal itu udah setiap kali kita lakuin itu sholat, tapi ketika gak di-remind, anger ya tetap aja lupa gitu ya. Nah itu, jadi yang wajib saja, yang sehari 5 kali Allah masih ingetin dengan azan. Apalagi yang sifatnya tuh buat kita kudu terus ngecas iman tadi, maka perlu ada yang nge-remind kita terus. Nah, remind ini gampangnya adalah tadi ikut kajian, ikut liko, ikut halakoh, gitu kan, ikut kelas gitu ya, agar ada yang terus ingetin kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem charger yang bakal ngecas kita. Gampangnya handphone kita aja, kalau sekarang kita lagi lowbat, selalu panik untuk nyari power bank bahkan, gak nyari cas, nyari power bank gitu ya. Iya, benar. Dan dalam hidup ya, keimanan itu kan ya Zidwa yang Gus tadi ya, naik dan turun gitu. Apalagi cuma sekedar inspirasi motivasi, itu pasti itu sangat mudah hilang. Nah, maka kudu dicas. Caranya seperti apa? Ya hadiri guru-guru kita, hadiri mentor-mentor kita, hadiri ustadz gitu kan, untuk bisa ngecas kayak tadi, kayak Ustaz Salim sekarang ngecas kita nih gitu kan. Nah, ini kalau misalkan ini rutin dilakukan,
Gitu ya, seminggu Masya berapa kali gitu Allah. kan. Kan Masya Allah. Itu sih kalau tambahan dari saya. Ya, ya. Kalau mau rutin ke Gunung Merapi, Apa tuh? Ya, Merbabu Merapi. Kalau mau rutin kajian sama Ustaz Salim ke sana. Oh. ya, ya nanti kita punya trek jalur untuk jelajah dakwah Merapi Merbabu. Jadi kita insya Allah bisa keliling ke lereng-lereng Merapi Merbabu, pemandangannya super, pemandangannya indah sekali. Nanti mampir di masjid-masjid binaannya pesantren. Ya kita punya Masya Allah. 30-an dusun binaan aktif yang kemudian bisa mampir di salah satu masjidnya, makan bersama warga, nanti ada tausiah. Insya Allah seru sekali, kapan-kapan kita undang Kang Iya, Dewa, Bang Roni, begini jangan berarti ya. lupa ini Siap. harus diagendakan ke sana. Insya Allah. Harus insya Allah. Kayaknya Siap. sepertinya kita akan memanfaatkan waktu Desember kita merapat ke sana seperti itu. Ahlan wa sahlan, insya Allah pasti teman-teman santri senang sekali, warga-warga binaan kita senang sekali, insya Allah. Masya Allah, amin. Baik, Kang Dewa mungkin ada sedikit tambahan ada yang ingin disampaikan sebelum closing statement? Ya tadi ya teman-teman semua, jadi ini adalah apa ya, sedikit kilas cerita gitu ya dari Ustaz Salim tentang bagaimana fenomenalnya dari kisah Nabi Ibrahim buat kita semua ya. Tentu dari sepenggal aja udah dapat banyak inspirasi gitu ya. Nah nanti ya posisinya itu di pekan depan, tepatnya sih 2 hari lagi ya, lusa kalau nggak salah, di Jejak Iman ini kita ada program kelas online Ibrahim Series dengan Ustaz Salim. Ada beberapa pertemuan, kurang lebih ada 5 pertemuan. Nah, buat teman-teman semua yang sekarang ada 600 orang yang hadir, kalau mau ikutan, linknya udah saya share di kolom chat. Nah itu saya share terakhir ya. Monggo di save aja linknya. Kalau mau daftar malam ini boleh, kalau besok juga jadi masalah. Besok terakhir pendaftarannya supaya lusa bisa ketemu lagi sama Ustaz Salim di kelasnya gitu. Itu aja mungkin tambahan. Insya Allah, insya Allah. Siap. Baik, jazakallah khair Kang Dewa. Bagaimana Ustaz Salim? Ada tambahan? Oh iya, yang penting nanti rugi banget sebenarnya kalau nggak ikut series ini ya. Saya sendiri karena membawakan series ini ya, itu rasanya belajar banyak banget dan rasanya Masya Allah ya, dapat begitu banyak insight tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan iman, bagaimana menjalani kehidupan dengan menapaki ya kisah hidup manusia yang paling mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang menyampaikan saja dapat banyak insight, mudah-mudahan solin-solin juga dapat banyak pelajaran-pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi pastikan daftar segera malam ini ya atau besok mungkin ya supaya bisa ikut Ibrahim Series di kelas eksklusif bersama Jejak Imani. Barakallahu fikum. Amin, amin, Masya Allah. Jazakumullah khair, Kang Dewa, Ustaz Salim. Jadi teman-teman jangan pakai nunggu lama. Kalau misalnya kita yang lain-lain nonton ke bioskop bisa kita bayar cash langsung saat itu. Masa ya untuk ngejar ilmu yang sebagai narasumbernya saja bisa mendapatkan Masya Allah banyak sekali menambah keimanan bahkan menambah keilmuan. Masa kita nggak mau? Yuk buruan. Penasaran? Jangan pakai nunggu lama, langsung aja klik link yang udah tadi di-share sama Kang Dewa. Dan insya Allah kita dalam waktu 2 hari ke depan, insya Allah hari Senin tepatnya, kita akan ketemu lagi dengan Ustaz Salim di Ibrahim Series di 5 episode di dalamnya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan mudah-mudahan harapan kita teman-teman meningkat keimanannya karena mendengarkan kisah-kisah hamba Allah yang begitu mesra hubungannya dengan Tuhannya. Masya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi saya Roni Helmi undur diri. Terima kasih kepada semua narasumber, Kang Dewa, Ustaz Salim, jazakumullah khairan atas waktunya, atas kesempatannya, atas Zoom linknya yang udah luar biasa nih, kita tektokan terus nih host. Jadi host. Aku bingung pertama nih, tektokan jadi host gitu ya. Ya mudah-mudahan ini tidak membuat teman-teman jadi garing dan mudah-mudahan teman-teman jadi semangat untuk terus belajar dan juga memperkaya keimanan kita dengan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, terutama Ustaz Salim dari Ibrahim Series ini. Baik, untuk itu Roni dari Jejak Imani dan mewakili dari narasumber Kang Dewa dan Ustaz Salim mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di hari Senin insyaallah di Ibrahim Series, dan insyaallah di sana kita akan mengupas tuntas bersama Ustaz Salim apa-apa tadi yang tadi sedikit banget yang Ustaz Salim sampaikan di sini. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan segera mendaftarkan dirinya. Baik, mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kalau pertama majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alakum rabbik fala takum min
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ustaz Salim. Ustaz Salim jangan lupa besok. Siap. Saya masih pernikahannya Iya. orang maksudnya di Bogor. Iya, ditungguin siang. Bocor lah, betul. Ayo, apa, ayo. Iya. Ditunggu siang ya Ustaz Salim. Salah. Siap. Barakallahu Kang fikum. Dewa, makasih ya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.